Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, pembelajaran kita selama masa pandemi ini kita lakukan melalui daring. Ibu telah mengirimkan lembar absensi di grup kelas kita. Silakan kalian mengisi absensi di grup WA kelas kita. Baik anak-anak, langsung saja. Pada pagi hari ini untuk materi kelas 5 di semester 2, yaitu kita membahas tentang tema 9, yaitu benda-benda di sekitarku. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran keempat, muatan pelajaran IPS tentang kenampakan alam. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang kenampakan alam. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Kenampakan alam ini terbagi menjadi dua. Kenampakan alam yang pertama yaitu kenampakan alam wilayah daratan. Kenampakan alam wilayah daratan yang pertama yaitu dataran rendah. Suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Di sini contoh dari dataran rendah. Dataran rendah biasanya ditanami oleh tanaman padi, kelapa. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran yang terletak pada ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut biasanya memiliki suhu udara yang sejuk dengan tanah yang subur, sehingga cocok untuk daerah pertanian. Contohnya dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Gayo. Di sini contoh dari dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya digunakan untuk daerah pertanian, yaitu bercocok tanam daun teh. Ada yang pernah berkunjung ke tempat wisata daun teh? Itu merupakan bagian dari dataran tinggi di Indonesia. Selanjutnya, gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Ini contoh dari kenampakan alam gunung. Kalau untuk kenampakan alam gunung, pastinya kalian tidak asing ya. Selanjutnya, pegunungan. Pegunungan adalah barisan dan banjaran, merupakan suatu area geografis berupa rentetan dari beberapa gunung-gunung atau bukit yang terkait secara geologis yang membentuk suatu deret atau bentangan. Jadi bisa dikatakan pegunungan adalah barisan dari gunung-gunung. Ini contoh dari pegunungan. Jadi di sini terlihat bagian sini ada gunung, sini gunung, dan di sebelahnya ada gunung. Jadi membentuk suatu deretan gunung. Selanjutnya ada pantai. Pasti anak-anak sekalian tidak asing ya dengan pantai. Pantai, sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir yang terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Ini contoh dari pantai. Selanjutnya ada tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut atau
daratan yang dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya. Ini contoh dari tanjung. Daratan yang dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya. Jadi sisi 1, 2, dan 3. Ini contoh dari tanjung. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk kenampakan alam yang kedua. Kenampakan alam yang kedua yaitu kenampakan alam wilayah perairan. Terdiri dari apa saja? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama itu ada danau. Danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Airnya berasal dari berbagai sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Ini contoh dari danau. Ada yang pernah berkunjung ke danau? Seperti Danau Ranau, Danau Toba, atau danau di daerah Waijepara. Selanjutnya yang kedua ada laut. Pasti kalian tidak asing ya dengan laut. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya. Di sini contoh laut. Sungai. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang membawa air dari pegunungan menuju lautan. Ini contoh dari sungai. Ada yang rumahnya dekat dengan sungai? Nah, ini adalah contoh dari sungai. Selanjutnya selat. Selat sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar dan karenanya pula terletak di antara dua permukaan daratan. Ini contoh dari selat. Nih, di sini jadi ada daratan, dan bagian tengah ini adalah selat. Kalau kalian melihat di peta itu ada Selat Sunda. Selat Sunda itu yang kita kalau mau ke Pulau Jawa yang kita seberangi itu adalah Selat Sunda. Jadi ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan bagian tengah ini yang kita kalau nyebrang naiknya kapal itu adalah selat, yaitu Selat Sunda. Langsung saja ke bagian selanjutnya yaitu rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Ini contoh dari rawa. Kalau untuk di daerah pedesaan ini sering kita jumpai daerah rawa. Rawa ini biasanya banyak ditumbuhi oleh tanaman kangkung dan genjer. Pernah kan makan kangkung dan genjer? Selanjutnya ada teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Ini contoh dari teluk. Ketiga sisinya dibatasi oleh daratan. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita tentang kenampakan alam, di mana ada kenampakan alam daratan dan ada kenampakan alam perairan. Jadi untuk tugas di rumah,
kalian, Ibu berikan tugas untuk mencatat contoh-contoh dari kenampakan alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian dan menyisipkan foto. Jadi nanti laporannya kalian kirim di grup WA. Baik, jika ada yang ditanyakan berkaitan dengan tugas, kalian bisa konsultasi dengan Ibu melalui grup WA kelas. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya. Jangan lupa tetap patuhi 3M. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih.